raja di atas segala raja. Kita percaya pada pagi hari ini dipersiapkan oleh Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita fokus dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus hari ini lawat kita semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita itulah Tuhan yang luar biasa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini dan Kau ambil alih semua Roh Kudus. Agar apa yang kami lakukan sesuai dengan perkenanan-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja secara maksimal di tempat ini. Dan lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain Bapa. Yang ada padaku di surga dan di bumi juga. Haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain. Haleluya. Thank you. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama sekalipun. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sekalipun Tuhan dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Yes. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
tetaplah Allah selama-lamanya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun hatiku habis lenyap, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya, karena Dia adalah tetap untuk selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, Jesus, kami tinggikan Engkau. Namamu ajaib, namamu besar, nama di atas segalanya. Haleluya. Oh, Roh Kudus lawat setiap kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita satukan hati kita menyembah Dia. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dia bertata atas pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba yang bertata atas pujian kami. Kami rindu sesuatu ilahi terjadi di tempat ini. Haleluya. Segala pujian hormat, syukur bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Oleh darah anak domba. Yes, mari kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkan para pendakwa kita, yes, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Iblis sudah dihancurkan oleh kuasa darah anak domba. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan iblis karena iblis sudah keok. Amin. Haleluya. Silakan duduk, kita akan siapkan hati kita. Kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih Bapa
Seperti mentari yang bersinar Tuhan, yang tidak pernah berhenti. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang takkan berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu bersinar dan tak akan pernah berhenti. Yes. Amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan kasih-Mu, haleluya. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Thank you Lord Tuhan. Jesus. Haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Yes. Tuhan. Thank you Lord Haleluya. Jesus. Oh, thank you Lord Haleluya. for your grace. Thank you Lord Jesus. for your Haleluya. grace. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord Buat Jesus. penebusan-Mu. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Buat Haleluya. pengampunan-Mu Tuhan. Tuhan. Terima Oh. kasih Tuhan. Buat Haleluya. mujizat-Mu. Thank you, Lord Mari nyatakan Jesus. syukur-Mu. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ku mau berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Yes. Tuhan. Holy Spirit. Kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Jangan berdiam diri, katakan terima kasih. Haleluya. Thank you Lord Kira Jesus. baba 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 baba. Kira baba 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 kaya namo. Kami berterima kasih. Syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu di dalam hidupku. Yang tak pernah berhenti. Selalu mengalir dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar buat setiap kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua karena berkat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Tidak peduli masalah kami apa, tidak peduli seberapa berat pergumulan kami, tantangan kami, kesulitan kami. Tapi satu hal yang kami mau terus percaya bahwa Engkau selalu ada Tuhan. Di setiap kami Tuhan melewati setiap pergumulan kami, di setiap kami boleh melewati setiap lembah kekelaman, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang serba terbatas dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan, kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Berkati tim praise and worship yang sudah melayani Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi. Berkati jemaat Tuhan, urapi jemaat Tuhan, urapi hamba-Mu. Berikan kepada kami pengurapan yang sama. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami terucap syukur. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan pengakuan iman kita. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Putra dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman.
dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Saudara merasa diberkati Tuhan? Haleluya. Ya. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan. Hari ini adalah tema baru, kasih karunia yang menguatkan. Ini khotbah seri ya. Judul khotbah saya adalah Be Strong in the Grace, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, ini usul aja yang bagi bikin PowerPoint, kalau bisa kalau ayat panjang gini dibikin 2 ya, supaya lebih terlihat. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Sama-sama katakan jadilah kuat. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah. Sama-sama katakan percayakanlah. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita. Sama-sama katakan ikutlah menderita. Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, sama-sama katakan berkenan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah, sama-sama katakan haruslah. Yang pertama menikmati hasil usahanya, ayat yang ke-7. Sama-sama, next. Gak perlu diedit sekarang. Wih, kasih karunia tuh muncul tuh. Ayat yang ke-7, sama-sama, 2, 3. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu apa? Pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita percaya ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian. Pengertian, sama-sama katakan pengertian. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, baca sampai mengerti. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya ada 1 Timotius, ada 2 Timotius. Di mana Timotius ini sebagai rekan pelayanan dan juga sebagai murid dan juga sebagai anak rohaninya. Surat ini ditulis saat Paulus sedang berada di dalam penjara dan memberikan nasihat kepada Timotius secara khusus dalam pengembalaan, dalam kepemimpinannya, dalam melayani gereja Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Nah saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu kondisinya di mana mereka Timotius menghadapi tantangan dalam pelayanan. Tantangan di dalam maupun dari luar. Dari dalam apa? Mungkin dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang yang dulunya ikut percaya Tuhan, akhirnya mereka memisahkan diri dan meninggalkan iman mereka. Dari luar apa saudara? Tantangannya dari luar adalah aniaya, penderitaan, karena pada masa itu pemerintahan kekaisaran Roma, bagaimana orang-orang percaya, saudara dikasih Tuhan mereka dianiaya dan mereka dijadikan lampu penerang kota. Jadi mereka dibakar hidup-hidup menjadi lampu penerang kota Bapak Ibu Saudara. Makanya ada bagian di dalam surat Timotius, ya berdoa kepada para pemimpin. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, surat Timotius ini ditujukan kepada secara khusus buat gembala, yaitu Timotius sendiri, tapi juga ditujukan kepada setiap kita. Bahwa kalau kita baca di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Kita gak mampu tanpa kasih karunia Tuhan, yang ngerti katakan amin. Hidup kekristenan ada 2 sisi saudara. Sisi yang pertama itu sisi di mana kita diselamatkan, sisi kita terima anugerah, sisi kita menerima hidup kekal, masuk sorga, menikmati berkat Tuhan, kelimpahan, mujizat, jalan keluar, janji-janji Tuhan, yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Tapi itu hanya satu sisi. Sisi yang kedua adalah bagaimana kita ditugaskan oleh Tuhan melakukan apa yang jadi bagian kita. Bukan hanya berkat saja saudara, tapi ada sisi di mana kita harus menderita. Berjuang sampai akhir, setia sama Tuhan, bertanding dalam perlombaan iman. Itu bagian juga yang harus kita lakukan. Nah saudara dikasih Tuhan, dalam menghidupi, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
Apalagi kita masih tinggal di dalam dunia ini, tidaklah mudah. Makanya dikatakan sebab itu hai anakku jadilah kuat. Sama-sama katakan jadilah kuat. Amin saudara, jadilah kuat. Nah dalam terjemahan bahasa Yunani, jadilah kuat itu menggunakan kata endinamo. Ini ada dua kata. Yang pertama en itu di dalam dan yang kedua adalah dinamo. Pernah dengar kata dinamo, dunamo, dunamis? Apa fungsi dinamis atau dinamo? Dinamo untuk apa saudara? Menggerakkan. Betul? Dan ini bicara tentang apa? Kuasa atau kekuatan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis. Dunamis di situ dikatakan. Kuasa ilahi. Jadi kita bisa kuat bukan karena kekuatan dari diri kita. Yang ketiga katakan amin. Kita bisa kuat karena ada satu kuasa yang memberikan kekuatan kepada kita. Yaitu kuasa di dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saudara dikasih Tuhan tata bahasanya menggunakan present pasif imperatif. Yang namanya imperatif itu artinya perintah. Yang harus terus menerus. Jadi dengan kata lain, kata jadilah kuat, and dinamo itu artinya terus menerus dikuatkan. Terus menerus diberi kekuatan. Keep on being empowered. Saudara bisa kuat, saya bisa kuat. Itu karena ada kasih karunia Tuhan yang terus menerus memberi kekuatan buat saudara dan saya. Kalau nanti saudara baca Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita bisa kuat kalau hidup kita di dalam Tuhan. Kita bisa kuat karena ada kuat dari kuasa Tuhan, amin. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, itu bukan ayat yang ketiga ya, sorry ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Tolong diganti nanti ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kita bisa kuat karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa kuat karena ada kasih karunia Tuhan yang terus memberi kekuatan bagi kita. Saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Saya minta satu orang volunteer, cowok boleh? Bapak-bapak yang merasa dirinya kuat. Siapa yang merasa dirinya kuat boleh maju ke depan? Saya tunjuk aja ya, Pak Sumarto boleh? Ya. Oke, sini Pak. Boleh berdiri sini dulu? Oke. Oke. Merasa kuat? Saya pengen tanya, seberapa sanggup ngangkat ini? Jadi kalau kayak gini ya, nah berapa kali Anda kuat? Boleh pakai satu tangan dong. Berat nggak? Lumayan ya, sama beban hidup berat mana Pak? Berat beban hidup. Oke, saya pengen lihat berapa kali Anda bisa kuat. Hitung sama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, ini kayaknya kuat nih, 6, 7, 8, masih kuat nih, 9, enteng dia kayaknya, 10, 11, 12, masih kuat, 13, udah mulai pegel? Udah mulai pegel? Kalau kita jalanin hidup dengan kekuatan sendiri lama-lama capek, perhatikan, stop. Tadi udah mulai pegel ya? Alkitab mengatakan jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kata kasih karunia Tuhan, kita berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi karena ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Coba boleh angkat lagi, angkat lagi. Udah berat? Berat kan? Sekarang saya bantu. Ayo. Ringan gak? Ringan ya? Ringan ya? Ikut Yesus enak ya? Ikut Yesus enak ya? Amin? Jadilah kuat karena apa? Karena ada Tuhan yang terus menerus memberi kekuatan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Capek ya Pak? Capek. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bisa kuat bukan karena kekuatan kita. Kata jadilah kuat itu pasif. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya. Tugas kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kalau jalani hidup kekristenan kita dengan kekuatan kita. Tadi baru berapa kali? 14 kali kayaknya ya. Lama-lama capek. 15 kali lama-lama capek. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika kita bergantung pada kasih karunia Tuhan,
Dia akan terus menerus memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Saudara nangkap ilustrasi tadi? Amin ya saudara ya. Nah kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa kita harus kuat saudara di dalam kasih karunia Tuhan? Alasan yang pertama, karena kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Betul? Apakah semua berjalan seperti yang kita harapkan? Saya dulu punya saudara sepupu mau nikah 2007, 1 bulan sebelum nikah berakhir, gak jadi nikah. Tapi saya bilang sama dia, lebih baik gagal nikah daripada pernikahanmu gagal. Lebih baik gak jadi nikah daripada pernikahanmu gagal. Setiap kita tentunya punya pengharapan, yang ngerti katakan amin. Orang tua punya pengharapan sama anak, anak punya pengharapan sama orang tua. Suami punya pengharapan sama istrinya, istri punya pengharapan sama suami. Setiap kita punya pengharapan dalam hidup ini. Dan tahukah saudara, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Akibatnya setiap kita mudah kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan rekan pelayanan. Dan tidak banyak dan tidak sedikit orang Kristen akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, aku udah berdoa sekian lama tapi Tuhan tidak jawab. Orang tuaku tidak disembuhkan. Aku belum dapat pekerjaan. Sekarang susah gak dapat pekerjaan? Susah Bapak Ibu Saudara. Banyak orang kecewa. Makanya ada hashtag kabur dulu aja. Emang mau kabur kemana? Lo bisa bahasa Inggris? Jangan so hashtag kabur dulu aja. Makanya Joshua sebelum ke Jepang belajar dulu bahasa. Supaya apa? Jangan jadi gembel di Jepang. Kan belajar dulu, ngerti dulu. Punya skill dulu, punya kemampuan dulu. Saya baca satu berita saudara. Ada seorang ibu rumah tangga, ya seorang buruh pabrik. Dia dikejutkan. Kenapa saudara? Dirinya tidak lolos dalam seleksi CPNS. Saudara tahu? Padahal mendapatkan nilai tertinggi. Skor tertinggi dalam tes seleksi kompetensi dasar, nilai tertinggi loh. Gak lolos gara-gara apa? Kurang tinggi badan 0,5 cm. Ada Okta gak? Mana Okta? Okta gak ada ya? Okta ikutan CPNS dan berhasil masuk. Itu kasih karunia Tuhan. Banyak orang mengalami kegagalan. Kok gak berjalan sesuai dengan harapan? Kalau anak-anak mah zaman sekarang mungkin gagal, jatuh cinta, atau udah jalani, kita udah sekian lama jalani hubungan, kita pikir aku dan kamu bisa satu. Cie. Aku pikir kita itu garam dan asam bertemu di belanga. Cie. Tetapi di ujung jalan, hati-hati di jalan. Seperti lagunya Tulus. Harus berpisah masing-masing. Banyak orang mengalami kekecewaan. Makanya firman Tuhan mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Karena kehidupan gak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Coba kita baca Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan apa? Dan pengharapan apa saudara? Kurang keras, 2, 3. Dan pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Makanya saya mau katakan, jadi orang Kristen ikut Tuhan itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita, ada kasih karunia Tuhan yang terus memberi kekuatan buat kita. Kita boleh ada hari ini karena ada kasih karunia Tuhan yang terus menerus memberikan kekuatan buat setiap kita. Kalau jalani hidup kekristenan kita dengan kekuatan kita sendiri, kita mudah capek Bapak Ibu Saudara, betul? Kita mudah lelah. Seberapa kuat sih kita? Seberapa hebat sih kita Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan teruna-teruna akan jatuh tersandung. Orang-orang muda akan menjadi lemah, menjadi lesu. Tapi orang yang menanti-nantikan ke Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara mau mendapat kekuatan yang baru, mari kita bergantung sepenuhnya sama kasih karunia Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan? Yang kedua, saya berikan gini saudara, karena dunia yang kita tinggali itu lembah air mata, betul gak? Betul Bapak Ibu Saudara? Tempat di mana kita berada itu tidak mudah. Berapa banyak di antara kita selama 5 tahun ini beli Pertamax?
Langsung ketawa ya. Kupikir Pertamax, ternyata Pertalite tanpa antri. Dunia yang kita tinggali apa? Lembah air mata. Alkitab mengatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Betul nggak? Yang sekolah capek nggak? Yang sekolah bisa capek nggak? Yang sekolah biasanya ya, yang sekolah enak yang kerja ya. Tahu nggak? Coba tanya orang yang kerja. Pengennya apa? Enak jadi anak sekolah. Setiap level kehidupan, setiap sesi kehidupan ada capeknya masing-masing. Ada kesulitannya masing-masing. Ada pergumulannya masing-masing. Ada tantangannya masing-masing. Tetapi juga ada berkat Tuhan. Ada janji Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Alkitab mengatakan selama kita tinggal di dalam kemah ini, tubuh ini, dunia ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara rindu enggak Tuhan menjemput kita, amin? Ya kalau dulu bikin skripsi, bikin tesis, kapan Yesus datang? Kenapa saudara merindukan Yesus datang? Karena kalau Yesus datang gak perlu bikin skripsi kan? Karena Yesus datang kan gak perlu bikin tesis kan? Sebab dengan demikian kita berpakaian tidak kedapatan apa? Telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya apa? Tekanan. Jadi pegawai ditekan sama atasan. Pulang ke rumah ditekan sama pasangan. Capek deh hidup. Anak saya ya, waktu tahun lalu baru hari pertama masuk TK nih. Pulang ke rumah dia bilang gini, Rafa sampai kapan sekolah? Padahal baru hari pertama masuk TK. Ya nak, perjalananmu masih panjang nak. Lalu kasih Tuhan, apapun sesi kehidupan kita, level kehidupan kita, ada tekanan, ada pergumulan. Dunia yang kita tinggalin ini lembah air mata. Waktu zaman COVID ada postingan. Ada satu anak kuliah baru 1 semester. Bilangnya apa? Aku butuh cuti, aku butuh healing. Hey, come on. Zaman gue, gen milenial, baru kuliah 1 semester minta cuti, diketawain sama sekampus. Setiap kita mungkin mengalami tekanan yang berat. Tetapi ketika kita bersandar pada kasih karunia Tuhan, Dia akan terus memberikan kekuatan bagi kita. Amin saudara. Dunia kita tinggal itu lembah air mata. Apalagi kalau anak-anak perempuan ya. Usia udah 30 tahun lebih gitu kan. Tiap kali ada undangan nikah saudara-saudara. Kapan giliran kamu? Tekanan loh. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara yang masih punya saudara, punya anak, punya sepupu, punya keponakan yang usianya udah 30 tahun lebih. Ketika menghadiri pernikahan jangan ditekan hidupnya. Kapan giliran kamu? Kapan giliran kamu? Nanti pada saat ada keluarga yang meninggal. Kapan giliran kamu? Wih ketawanya kencang. Iya ada satu cerita begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi anak ini tiap kali kalau keluarganya ada yang menikah, sepupunya ada yang menikah, saudaranya ada yang menikah, sama tantenya, sama omnya, sama keluarganya gitu selalu dibilang, kapan giliran kamu, kapan giliran kamu. Satu ketika ada keluarga yang meninggal, dia samperin tante sama omnya yang suka ngomong gitu, kapan giliran om? Di depan petinya langsung. Balas dendam. Saudara kasih Tuhan, kita mengalami tekanan. Betul? Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Tekanan boleh ada, tapi kita boleh muncul seperti emas. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Espresso, tahu kopi espresso? Itu perlu ditekan, dipres dengan suhu yang tinggi untuk mengeluarkan apa? Hasil kopi terbaik. Ada kalanya tekanan boleh ada dalam hidup kita supaya saudara dan saya mengeluarkan hasil yang terbaik dalam hidup saudara. Tekanan tidak perlu takut. Selama ada Yesus dalam hidup kita, selama ada kasih karunia Tuhan yang terus memberikan kekuatan buat hidup kita, tekanan boleh ada, tapi aku akan keluar sebagai pemenang.
bersama dengan Tuhan bahkan lebih daripada pemenang. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, dunia yang kita tinggali bukanlah surga, saudara, lembah air mata. Yang ketiga, saudara, ya, kenapa kita perlu kuat di dalam kasih karunia Tuhan? Karena siapapun kita berpotensi untuk menjadi lemah dan jatuh, betul? Betul nggak? Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri apa? Apa katanya? Hati-hatilah. Sama-sama katakan hati-hati. Sama-sama katakan hati-hati. Sering gak baca tulisan hati-hati? Rambu-rambu sering gak? Hati-hati jalanan licin. Apa yang kau lakukan? Lari-lari gak? Mumpung licin nih, jarang-jarang licin. Lari? Lari gak? Apa yang kau lakukan? Jalan hati-hati jalan berlubang. What would you do? Pengen coba lubangnya berapa dalam deh. Apa gitu? Apa yang kau lakukan? Hati-hati. Dalam hidup ini begitu banyak rambu-rambu, betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh. Bilang kanan kirimu, supaya kamu jangan jatuh. Makanya jangan suka langgar aturan. Orang Indonesia kan paling susah ya. Ya, terima kasih untuk tidak buang sampah di tempat ini. Buang sampah enggak? Buang sampah. Makanya benar kata firman Tuhan, di mana ada hukum Taurat di situ ada pelanggaran dosa. Saudara pernah pergi ke galeri lukisan, galeri seni. Semua lukisan gak ada tulisannya tuh di bawahnya. Tapi ada satu lukisan di ruang tengah ada tulisan di bawahnya, do not touch, dilarang sentuh. Seberapa banyak di antara kita yang kurius pengen sentuh? Kenapa gak boleh sentuh? Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa karena makan apa? Buah apa? Pengetahuan baik dan jahat. Alkitab mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Betul? Tapi cuma satu yang gak boleh. Wah Tuhan aneh banget sih. Waktu kita kuliah teologi ada yang bilang gini, kenapa Tuhan kasih larangan gak boleh? Kan udah tahu manusia bakal jatuh dalam dosa. Terus dosen saya bilang gini, kan Tuhan gak bilang gini, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Hanya boleh satu yang kamu makan, buah gandaria. Kurang baik apa Tuhan, cuma satu yang gak boleh. Betul ya? Halo? Ya Pak ya? Tuhan lagi ngajarin apa sama kita? Ketaatan. Hati-hati supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati jangan sampai ia jatuh. Makanya Matius 26 ayat 41, sama-sama kita baca. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan apa? Jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Pemain cadangan di timnas sepak bola, mereka perlu latihan gak? Lu cadangan, kan gue cadangan gak perlu latihan lah ya. Selama ini juga gue di bangku cadangan. Apa gitu? Perlu latihan gak? Untuk apa? Berjaga-jaga. Sewaktu-waktu pemain intinya bisa apa? Cedera. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjaga-jaga, prepare, karena akan tiba waktunya kamu yang tampil di lapangan. Karena akan tiba waktunya kita yang mengerjakan sesuatu tuh bagi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Berjaga-jaga, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah selalu dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita. Supaya kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Ini baru pembukaan nih. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya memampukan kita menolong saudara untuk memiliki apa? Paulus memberikan 3 analogi saudara. Analogi yang pertama adalah sebagai seorang prajurit Kristus. Tuhan mau kita punya mental prajurit. Sama-sama katakan mental prajurit. Mental prajurit gimana? Saya paling suka kalau superhero itu Kapten Amerika. Tahu cerita Kapten Amerika? Waktu dia masih kurus, cungkring, dites gitu kan. Sama komandannya dilempar granat. Semua pada kabur, cuman dia yang ngejatuhin badannya ke granat. Ternyata granatnya tipuan. Tapi membuktikan dia berani mati kan buat negaranya. Prajurit.
Nah, Alkitab mengatakan kita itu prajuritnya Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Waktu dia pergi berperang, dia jangan mikir, aduh anak gue sama siapa ya? Aduh anak gue dikasih makan gak ya? Masa gitu? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau yang jadi tentara ketika pergi medan perang, apakah beli peluru patungan? Kita beli peluru patungan yuk. Pernah gak ngelihat tentara mau pergi ke medan perang, beli pelurunya patungan? Enggak dong, siapa yang kasih peluru? Siapa yang perlengkapi? Siapa yang persenjatai? Negara. Kalau kita mau pergi berperang, siapa yang perlengkapi kita? Tuhan kita, amin. Siapa yang mempersenjatai kita? Tuhan kita. Alkitab mengatakan engkau harus turut menderita sebagai prajurit Kristus. Sama-sama katakan saya prajurit Kristus. Amin saudara. Saudara prajurit Kristus? Sebagai prajurit Kristus Yesus yang setia, seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Nah saudara dikasih Tuhan, kata menderita itu artinya tahan dalam penderitaan, tahan terhadap godaan. Karakteristik seorang prajurit Kristus adalah rela berkorban. Sama-sama katakan rela berkorban. Yang berikutnya apa? Tahan banting. Halo. Jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang tahan banting. Bilang kanan kirimu tahan banting. Saudara mau jadi orang Kristen yang tahan banting? Amin. Jangan baru ditegur sekali, aduh gak mau pelayanan lagi deh. Fokus dengan panggilannya. Yang ketiga katakan amin. Dan saya suka dengan kalimat ini, tidak pernah meninggalkan partner seperjuangan. Do not leave your partner behind. Ini salah satu tagline-nya US Navy SEAL. Jangan pernah tinggalkan rekan seperjuanganmu. Ada kalanya rekan seperjuangan kita lemah, mereka jatuh dalam dosa, mereka gagal. Maukah kita selalu ada buat mereka? Nah, soalnya dikasih Tuhan, saya baca satu cerita, ya satu berita. Saya nggak tahu di Indonesia gitu nggak ya? Pasebua mana Pasebua? Hadir, wah. Pasebua kalau misalnya mau pergi berperang, apakah dijamu dulu, makan dulu? Tidak ya? Nah, ini di Amerika, militer Amerika. Jadi kalau mereka mau ditugaskan perang nih, sebelum mereka ditugaskan, mereka dijamu makan dulu. Dijamu makan dulu sama presidennya atau sama komandannya di pangkalan militer mereka. Ketika mereka makan, mereka terkejut. Karena menu makanannya ada steak dan lobster. Steak, lobster, scrambled egg, potato wedges gitu ya, ada sup dan lain sebagainya. Waduh. Tulisannya gini, kombinasi yang mematikan. Saya pikir kenapa kombinasi yang mematikan? Apakah makan steak dan makan lobster dalam waktu yang bersamaan bisa mati? Ternyata bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi tentara ini sebelum mereka pergi ke medan perang atau ke zona yang paling berkonflik, yang paling mengancam nyawanya, mereka dijamu makan seenak mungkin. Salah satunya hidangan paling istimewanya adalah lobster and steak ini. Ini kode keras buat mereka. Karena kemungkinan besar itu makanan paling enak terakhir yang mereka makan. Nangkap Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mereka dijamu dapat makanannya ini, wah kemana nih kita? Kemana nih kita? Mereka sudah tahu kalau dihidangkannya lobster dan steak, mereka ngerti banget bahwa mereka akan ditugaskan ke dalam daerah atau zona yang paling berkonflik, yang paling mengancam nyawanya. Makanya dia bilang gini, kami mah lebih baik makan telur dan kentang doang, dia bilang. Artinya apa? Kalau dikasih makan telur dan kentang itu ke daerah konflik yang tidak terlalu berkonflik lah. Tetapi kalau dapat steak and lobster itu siap-siap menderita. Nah selalu dikasih Tuhan, ya ada beberapa kalimat yang saya kutip. Soldier form a special bond on the field of battle. Paul invited Timothy to become his brother in arms. Ada yang pernah nonton Brother in Arms? Itu bagus tuh filmnya. Through mutual suffering and under the command of Jesus Christ. Para prajurit membentuk ikatan yang spesial di medan perang. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, rekan prajurit di medan perang itu bisa menjadi orang terakhir yang
lihat dia masih hidup apa enggak. Iya apa ya? Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau di medan perang kita punya rekan di medan perang nih, ketika perang nih, orang terakhir yang lihat kita masih hidup apa enggak itu rekan kita di medan perang. Dan Paulus mengajak Timotius untuk sama-sama ambil bagian menjadi saudara seperjuangannya. Melalui penderitaan bersama dan di bawah satu komando. Satu komando dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah selalu dikasih Tuhan, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Paulus mengatakan kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau kita punya mental prajurit. Kita punya mental prajurit. Rela berkorban, berjuang sampai akhir. Yang ngerti katakan amin. Selalu dikasih Tuhan. No one is serving as soldier. When Christ has enrolled us as full-time soldier in his army, we should seek to please him by giving ourselves to his service without distraction. Ketika Kristus mengarahkan kita sebagai prajurit, penuh waktu di dalam pasukannya, kita harus berusaha untuk terus menyenangkan hatinya. Amin. Melayani Tuhan, memberi diri tanpa gangguan apapun. Tuhan mau kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Kita punya mental seorang prajurit. Bilang kanan kirimu, miliki mental seorang prajurit. Nah di sini ada prajurit, soldier. Ternyata di Indonesia nggak gitu ya Pak. Mau dikirim ke medan perang nggak disuruh makan dulu ya. Ternyata tentara Amerika gitu. Jadi kalau dapat steak sama lobster, wah udah tahu mereka. Ini kemungkinan besar makanan terakhir yang paling enak yang mereka makan. Yang kedua, Tuhan bilang kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya kita apa? Punya mentalitas seorang olahragawan. Olahragawan kalau mau berhasil apakah latihannya seminggu sekali? Tiap hari. Saya dulu punya teman, dia perenang ikut PON. Kita masih pada tidur, dia udah bangun jam 5 pagi. Ngapain? Pergi ke kolam renang, latihan. Pemanasan, setelah pemanasan nyemplung. Lari, berenang. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya batu. Jangan dong gaya batu mah katanya. Nggak timbul lagi katanya gitu ya. Latihan, ikutan PON. Saya punya teman saudara, cewek ini. Jadi dia latihannya tuh di Gor Pajajaran di Bandung. Ya, atlet basket, pernah ikutan PON juga, mewakili Bandung. Itu latihannya lari keliling lapangan Gor Pajajaran itu 10 kali. Saya lihat ya, ini temennya ada yang cerita nih. Ini teman cowoknya dia cerita gini, gila, dia ini cewek loh, dibilang, ini cewek loh. Tapi ini cewek kayaknya agak lain, dia bilang gitu. Kenapa? Kita yang cowok-cowok 6 kali lari udah tepal, gitu. Ini cewek 10 kali masih santai aja dia. Nafasnya masih santai. Ini gila sih ini orang. Disiplin. Kenapa Tuhan mau kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan? Supaya kita punya mentalitas sebagai seorang olahragawan. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila itu artinya apa? Syarat. Ia bertanding menurut apa? Peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. Saudara dengar gak? Baca gak? Anak SMP tanding basket antar sekolah. Baca gak saudara beritanya? Ada satu anak pukul tim lawan, tiba-tiba mukul kepala. Videonya viral, anak ini diskorsing 2 tahun gak boleh main. Di kejuaraan basket manapun. Diskorsing, disqualified. Masih mending 2 tahun. Minggu lalu siapa? Pastor Dieter bilang, Neil Armstrong yang atlet sepeda, karena ketahuan pakai doping, semua gelarnya diambil. Tidak boleh ikut pertandingan sepeda seumur hidup. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Nah selalu dikasih Tuhan, ikut Tuhan itu ada aturan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Ikut Tuhan itu ada aturan. Seorang atlet yang menolak bermain atau bertanding mengikuti aturan, dia tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam hidupnya. Nah, ada satu moto di dalam Olimpiade Bapak Ibu Saudara. Moto Olimpiade terdiri dari
3 kata dalam bahasa Latin. Citius, Altius, Fortius. Apa saudara? Citius, Altius, Fortius. Tambahlah satu lagi, Lucius. Nggak ada Lucius di situ. Faster, higher, stronger. Bagaimana atlet bisa menjadi yang tercepat? Bagaimana atlet bisa menjadi yang tertinggi? Bagaimana atlet bisa jadi yang terkuat? Kalau mereka harus apa saudara? Ini harus. Mereka disiplin. Mengikuti aturan pertandingan, tekun berlatih, memiliki ketahanan baik secara fisik maupun mental. Nah, saudara kasih Tuhan, kita adalah atlet-atlet olahragawan. Kita adalah olahragawan rohani, kita sedang bertanding dalam pertandingan rohani. Kita ambil bagian di dalam pertandingan rohani. Tuhan mau kita memiliki sikap dan mental seperti olahragawan. Disiplin, mengikuti aturan pertandingan. Tekun berlatih. Makanya teman-teman yang melayani Tuhan kan mereka ada latihan. Tekun berlatih. Ambil bagian. Memiliki ketahanan fisik yang baik, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau kita punya mental seorang olahragawan. Dan Tuhan katakan apa? Kalau kita mengikuti pertandingan sesuai aturan, kita akan keluar sebagai pemenang. Yang ketiga katakan amin. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2, coba kita lihat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Banyak orang beranggapan bahwa kasih karunia merupakan toleransi atau kelanggaran terhadap pelanggaran akan firman Tuhan. Banyak orang juga beranggapan bahwa kasih karunia adalah keringanan dan kemudahan untuk kita berbuat dosa. Tapi tahukah saudara, setiap kita perlu mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan mau kita mengikuti aturannya Tuhan. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang didiskualifikasi oleh Tuhan. Yang terakhir, saya minta para pemain musik tampil ke depan. Yang Tuhan mau adalah kita memiliki ketekunan dan kesabaran seorang petani. Jadi seorang petani perlu sabar enggak? Perlu sabar enggak? Perlu ya. Tanam benih hari ini apakah besok tumbuh? Tidak Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang instan. Bilang sama-sama katakan tidak ada yang instan. Betul, gak ada yang instan. Mie instan aja diproses gak? Ada di antara saudara yang makan mie instan, ini dimasukin nih mie-nya nih, terus minum air panas, kumur-kumur. Ada yang kayak gitu? Enggak dong, mie instan aja masih diproses. Nah, seorang petani dikatakan yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati apa? Hasil usahanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan petani yang sudah bekerja keras dialah yang pertama-tama berhak mendapat hasil tanaman. Seorang petani yang ingin menikmati hasil usaha yang dilakukannya, menuai apa yang telah ditaburnya, haruslah bekerja keras, tekun, sabar menantikan hasil. Sama juga saudara, seperti kami hamba-hamba Tuhan, kami itu seperti petani loh. Kami menabur benih dan kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara bertumbuh dan berbuah. Minggu lalu kita dengar bagaimana ada pohon ara yang tidak berbuah. Dan tahukah saudara kalau menurut perjanjian lama, ketika pohon ara berbuah, 3 tahun itu tidak boleh dipanen. Tidak boleh dipanen. Mereka boleh panen dan menikmati hasilnya di tahun keempat. Jadi bayangkan waktu Tuhan Yesus datang lihat pohon ara tidak berbuah. Udah 3 tahun tidak berbuah. Tebang kata firman Tuhan. Bayangin. Padahal kalau dalam perjanjian lama, ketika bertumbuh, berbuah, itu harus ditunggu 3 tahun. Dan selama 3 tahun, orang Israel tidak boleh panen. Itu dicatat dalam perjanjian lama. Baru tahun keempat dipanen. Tapi bayangkan, 3 tahun Tuhan menantikan Israel tidak berbuah. Dan tahukah saudara, sebagai seorang petani itu perlu tekun dan kesabaran. Untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Melewati kesulitan yang namanya petani kan kepanasan, betul ya? Kehujanan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau kata Daud mah, yang naik motor mah beda.
kehujanan tidak akan kepanasan. Kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Ngerti nggak? Kalau orang naik motor, panas tidak kehujanan. Kalau hujan tidak kepanasan. Emang betul. Tapi yang namanya petani, panas, kepanasan. Hujan, kehujanan. Di sini ada petani nih. Udah prajurit petani lagi. Menghidupi sekali. Pasnya buah. Paling susah nanam apa, Pak? Cabai. Di tetangga sebelah, ini orangnya udah pindah nih. Nggak dirawat tumbuh dengan sendirinya cabai. Istri saya bilang gini, sayang ya gak ada yang panen, gue panen aja dia bikin sambal. Nggak dirawat malah tumbuh. Nah selalu dikasih Tuhan, untuk kita boleh menikmati hasil, kita perlu bertekun dan bersabar. Dan ternyata untuk tekun dan sabar itu perlu kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Ada kalanya kita menanti, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini apa. Tapi tetap bertekun dan bersabar. Marilah tetap kuat di dalam anugerah Tuhan. Ada Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara untuk baca ayat yang terakhir. Nah, ini mungkin kesimpulannya. Tuhan akan memberikan pengertian dan kesanggupan supaya kita memiliki mentalitas seorang prajurit, mentalitas seorang olahragawan, mentalitas seorang petani. Tuhan mau kita fokus. Disiplin sebagai seorang olahragawan. Disiplin ya, bukan diselipin ya. That's different word. Ada imigran Cina bisa masuk ke Indonesia dengan mudahnya karena petugas imigrasi diselipin uang 600.000. Itu beda tuh, beda cerita tuh. Ketekunan dan kesabaran seorang petani. Ayat yang terakhir gitu. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun apa? Manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui apa? Dari sehari ke sehari. Bilang kanan kirimu, jangan tawar hati. Ada kasih karunia Tuhan yang terus menguatkanmu. Amin. Jangan tawar hati. Mungkin hari-hari ini dari antara kita yang tawar hati. Istri sudah tawar hati sama suaminya. Gedek banget lihat lu gitu ya. L4, tau L4? Lu lagi. Suami udah gedek lihat istrinya pas pulang, L4 lu lagi. Orang tua sama anak mungkin udah tawar hati. Mari, mungkin ada yang sedang tawar hati hari-hari ini. Pagi ini engkau datang sama Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya minta WL Singer bantu saya. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah Ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Jesus.
hanya Kau tempatku berlindung. hanya Engkaulah nurku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Saya minta untuk pelayan perjamuan kudus. Tampil ke depan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kau datang pagi hari dengan tawar hati. Mungkin kau banyak kekecewaan dalam hidupmu. Kau kecewa dengan keluargamu, kecewa dengan keadaan. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang kecewa dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa ada Roh Kudus, bahwa ada kasih karunia Tuhan yang terus menerus memberikan kekuatan buat setiap kita. Saya tidak tahu pergumulan saudara, mungkin saudara sudah tawar hati. Tapi boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang ingin dipulihkan? Berapa saudara di antara saudara yang ingin terus mengalami kasih karunia Tuhan? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka datang mungkin dengan pergumulan. Mereka datang dengan kesulitan. Banyak di antara mereka mungkin datang dengan kekecewaan. Mereka datang dengan tawar hati Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh Kudus, ada kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang menanti jawaban. Kami percaya Tuhan, jawaban Tuhan adalah jawaban yang paling terbaik. Jawaban yang tepat pada waktunya. Tuhan sanggup menolong setiap mereka tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jemaat Tuhan di tempat ini, mereka datang Tuhan dengan segala beban dan pergumulan hidup mereka. Biarlah setiap mereka terus mengandalkan Tuhan, bergantung pada kasih karunia Tuhan. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Terus menerus dikuatkan, dibaharui di dalam Engkau Tuhan Yesus. Supaya setiap kami Tuhan boleh mengalami lawatan daripada Tuhan. Jamahan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Yang membutuhkan jawaban dan pertolongan Tuhan. Hari ini engkau mendapat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita siapkan perjamuan kudus kita Bapak Ibu Saudara. Mari saudara siapkan roti dan anggurnya. Mari kita datang sama Tuhan. Di dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan ada anugerah Allah yang dinyatakan dalam hidup saudara. Biarlah melalui makan dan minum perjamuan kudus ini, saudara dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan. Saudara angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu. Datang sama Tuhan. Dengar perkataan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, amin. Mari kita makan saudara. Saudara angkat anggur perjamuan, cawan ini.
Dengar perkataan Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Amin. Dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti Pak Sebu akan berdoa. Pak Sebu. memuji Kebesaran-Mu Tuhan, ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji dan hormat kemuliaan bagimu Tuhan kami Yesus Kristus di pagi hari yang baik ini Tuhan. Engkau baik sama kami Tuhan. Engkau ada bersama kami pagi ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan bisa hadirkan kami, datangkan kami di rumah-Mu pagi ini. Kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Sepanjang hari-hari kami selalu ada dalam lindungan-Mu Bapa. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Kami dalam keadaan sehat. Berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kami selalu berharap kepadamu Tuhan. Kami ingin jalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu iya dan amin untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami ingin jadi pengikut-Mu Tuhan. Menjadi murid-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ingin selalu ada bersama-Mu Tuhan. Sertai kami. Haleluya Yesus. Bapak, kami berdoa khususnya saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada Tuhan. Amin. Sembuhkan Tuhan, kuatkan mereka. Beri mereka keteguhan iman Tuhan untuk selalu berharap dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus. Semua aktivitas kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Keadaan kami apapun pada saat ini, kami percaya pulang dari rumah-Mu ini, kami mendapatkan kelimpahan-kelimpahan berkat daripada Tuhan. Kami bahagia Tuhan bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, keluarga-keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini satu bukti keyakinan kami bahwa Engkau
iya dan amin Tuhan. Kami percaya Yesus. Sampai Engkau ada nanti Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau penyelamat kami Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, ajar kami memberikan yang terbaik yang seluruh kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin ya. Kita akan berikan korban persembahan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang mencanggut kecubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saudara kita semua bangkit berdiri. Betapa indahnya, amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kecanggut dan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala Harun yang kecanggut kecubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat, dekat kasih karuniamu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat, dekat kasih karuniamu. Diriku dekat, dekat kasih karuniamu. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan
kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada ini. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati taatan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, baik untuk kas, untuk pembangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, lighting, bahkan hamba-Mu pestulki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami masing-masing. Berkati kegiatan sepekan, hari Senin BIM Cabir, hari Selasa doa, hari Rabu ibadah kompria, hari Kamis latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah TWF, dan Minggu kebaktian 3 kali kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istri-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, dan hasil ternak-Mu. Kiranya segala berkat, yang berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.